Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kandang budi luhur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi pada kesempatan siang hari ini dengan teman-teman semua di channel kandang budi luhur. Teman-teman semoga selalu sehat di rumah, terus nikmati video-video kandang budi luhur, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin share ke teman-teman tentang keadaan sumber serat, kondisinya saat ini, kemudian paling tepat itu sekarang ini penyikapannya seperti apa gitu ya. Karena memang teman-teman, kita semua tahu bahwa saat ini ya, sejak bulan 10 kemarin ya, pokoknya ketika memasuki bulan Oktober, dari September lah, September, Oktober, November, Desember ya, itu seharusnya sumber serat ini dalam keadaan melimpah ya, khususnya pakan kering teman-teman. Saya mau bahas pada kesempatan kali ini spesifik sumber serat pakan kering, karena di belakang saya ini teman-teman, saya juga udah stok, mungkin udah sampai 3,5 truk kulit kacang hijau di kandang budi luhur. Ini juga kalau ada rezeki kita mau beli lagi, pokoknya kita stok. Ini bukan hanya buat Idul Adha teman-teman ya, tapi kita mau stok buat sampai musim panen berikutnya. Nah, karena juga budi luhur mungkin karena kita di sini juga jual pakan kering gitu, ada beberapa teman-teman yang dia ngambilnya ke sini. Nah, kita juga buat jagain teman-teman yang dia belanjanya ke kandang budi luhur supaya stoknya selalu tersedia teman-teman. Nah, kita harapin teman-teman yang dia sering langganan di budi luhur juga nggak kena fluktuasi harga. Baik teman-teman, seharusnya sejak bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ini, kalau kita bicara tentang pakan kering ya, kangkung itu udah panen raya ya. Kemudian kulit kacang hijau juga udah panen raya seharusnya gitu. Nah, tapi keadaan saat ini teman-teman, kangkung per hari ini saya update kemarin ya, ditawarin dari Jawa Timur itu di 3.100, di tingkat ecernya udah sampai 3.250 sampai 3.300. Nah, harga ini di bulan ini sebenarnya nggak wajar teman-teman ya. Di bulan ini masih bulan Oktober dengan harga di atas 3.000 itu udah nggak wajar. Kenapa? Karena ini musim panen seharusnya gitu. Namanya musim panen, di mana-mana harganya seharusnya murah. Karena tahun 2019 ya, 2019 akhir ya, di bulan-bulan ini kita masih menjumpai kangkung kering itu bisa diakses di sana. Di tingkat petani ada yang sampai 900 ya, ada yang 1.000, 1.200. Bahkan kalau sampai sini itu bisa dapat, kalau tanda tangan kontrak bisa ambil banyak itu 1.600 sampai 1.800. Tapi sekarang dia harganya 3.000, di atas 3.000. Kalau kita pakai kangkung kering buat breeding, angkanya udah di atas 3.000. Capaian ADG-nya belum maksimal ya, karena hanya kangkung kering, hanya sumber serat. Meskipun dia ada komponen protein gitu ya, ada sumber komponen karena dia sumber serat berenergi, TDN-nya juga bagus. Tapi kan untuk mencapai average daily gain pertambahan berat badan dalam satu hari, angka yang standar minimum pun sedikit susah ya teman-teman, karena dia hanya sumber serat. Artinya tetap butuh tambahan komponen bahan penguat lainnya ya, sedikit konsentrat ya. Kalau misalnya kita masih punya lahan hijauan, kita campur dengan hijauan juga, itu juga menambah kebaikan dari nutrisi yang diterima oleh ternak. Karena semakin banyak elemen-elemen pakan, semakin berbagai macam gitu ya. Kita udah pernah bahas juga dengan Dr. Umami, semakin banyak asam amino esensial yang didapatkan oleh ternak itu artinya semakin cukup juga kebutuhan nutrisi buat tubuhnya, sehingga pertambahan berat badan juga semakin baik kita peroleh. Nah, balik lagi, kangkung udah sampai 3.300 di tingkat eceran. Kita tambah dengan konsentrat, bisa breeding di atas 4.000. Kalau breeding kita kambing perah mungkin oke, fine-fine aja gitu. Karena kambing perah kita udah pernah bahas, anaknya mati pun susunya tetap produksi ya. Produksi susu selama 3 bulan 1 liter aja kambing perah itu di tingkat konsumen ya bisa sampai 25.000 sampai 30.000 per liternya. Harganya kalau kita dapat sehari 1 liter pas dia
average lah, kita ambil rata-rata gitu ya, dari total produksi dia dari awal sampai akhir misalnya. Artinya kita memperoleh uang 25.000 per hari dari penjualan susu. Kita kasih makan 5.000 pun nggak masalah gitu. Tapi kalau kita breedingnya jenis-jenis domba, oke, udah tingkatnya super, tapi masih domba-domba biasa ya, belum disilangkan dengan Dorper, Awasi gitu ya, atau Merino, ya hasilnya tidak bisa masuk teman-teman ya. Nah artinya kita sering bahas pakan kering. Saya juga ada tanggung jawab menjelaskan ke teman-teman ya, bahwa saat ini pakai kangkung kering buat breeding nggak masuk, karena di atas 3.000. Saya tidak mengajak teman-teman untuk menjauhi kangkung kering, enggak. Tinggal kita mencari momen yang tepat untuk beli kangkung kering itu kapan. Nah kalau kondisinya kayak gini kan, saya punya teman yang dia biasa supply kangkung, dia biasa booking petani ya, langsung beli dari petani. Dia pun bilang, ketika saya diskusi, dia bilang kasihan peternaknya gitu. Kasihan peternaknya. Jadi yang kalau keadaannya seperti ini, yang dikorbankan adalah peternaknya. Kenapa? Apalagi teman-teman yang dia sudah bergantung sama kangkung ya. Dia harus tetap beli karena dia udah nyaman pakai kangkung. Dia dipaksa beli di harga sekarang ini. Yang bahagia tetap pengepul ya. Yang bahagia tetap pengepul. Petani sebenarnya kenapa harganya? Saya juga diskusi kenapa harga kangkung hari ini mahal gitu. Karena pertama kalau sumber data teman-teman di lapangan itu di beberapa wilayah gagal panen. Gagal panennya karena apa? Ada yang nyebutin juga karena diserang hama tikus, teman-teman. Kemudian ada juga data yang bilang, ini data di teman-teman di lapangan, petani itu kecewa. Kenapa? Karena harga benih dibeli itu harganya sangat murah. Maka untuk mencukupi pendapatan itu, hasil sampingan berupa rendeng kangkungnya juga dinaikkan harganya. Gitu. Jadi dia simbiosis mutualisme biar petani juga nggak rugi banget nanam kangkung. Nah, yang kalau kejadian seperti ini tetap tadi, mesak ke peternaknya, kasihan peternaknya. Nah, karena saya ada tanggung jawab teman-teman, lalu pakan apa yang bisa kita gunakan di kondisi sekarang ini? Nah, salah satu yang saya rekomendasikan sebenarnya kulit kacang hijau, tapi sekarang juga teman-teman yang ada di Demak gitu ya, teman-teman yang ada di Purwodadi gitu ya teman-teman yang ada di Pati sebagai penghasil kulit kacang hijau, kalau misalnya teman-teman ada teman juga yang di sana peternak, coba tanyain gimana keadaan panen kulit sekarang. Ya beberapa wilayah juga gagal panen teman-teman ya, karena memang kita ngelihat iklim tahun ini ya kita alhamdulillah Allah kasih kita sinar matahari sepanjang hari gitu ya, sepanjang tahun gitu. Kemudian Allah kasih kita juga hujan gitu ya teman-teman. Nah tapi memang kemarau ini mundur ya, kita tahu kemaraunya mundur. Kemudian ya meskipun kita sebut sekarang kemarau, kemarin juga masih ada hujan gitu. Nah kalau sekarang kondisinya kemarin juga udah hujan kencang, kemungkinan ini udah masuk fase musim hujan teman-teman. Nah kemarin itu di Demak, Purwodadi juga beberapa sumber kita yang sempat silaturahim juga ke sana bilang gagal panen juga kulit. Nah teman-teman, apa yang saya stok ini ya saya juga mencari sebisa saya, dapatnya seberapa saya kumpulin. Karena apa? Karena saya tetap nyaman pakai pakan kering. Kenapa? Karena pakan kering ini teman-teman kita penyimpanannya gampang ya. Pakai karung pun bisa. Kalau pakan basah kan kita harus silase, dia harus anaerob, harus kedap udara, artinya butuh drum, butuh plastik gitu. Belum lagi nanti hama tikus, gangguannya banyak. Tapi kalau pakan kering digigit tikus pun oke, dia bolong, tapi kita masih bisa kumpulin gitu ya. Apalagi kalau gudangnya sudah sangat SOP lah, itu bagus banget buat nyimpen pakan kering. Pemberian ke ternaknya bisa dikontrol ya. Kadar airnya sangat rendah, ketika kita kasih ke ternak juga. Pakan kering ini dia bisa mencegah, sangat meminimalisir kembung gitu. Nah jadi teman-teman, saya tetap nyaman pakai pakan kering, pemberiannya gampang ya. Kemudian dia bisa dihitung kebutuhan ternak itu kan cuma 4%, oke kita kasih 3-4% kita kasih bisa tepat gitu ya. Kemudian efisien, efektif gitu. Makanya
Saya sekarang stok kangkung kering, dan teman-teman yang belanja juga di kandang budi luhur kan sering nanyain, Mas ada stok kangkung nggak? Kalau saya nggak ada, saya harus ngasih alternatif lain, makanya saya sediain kulit kacang hijau. Nah teman-teman, kita udah pernah bahas kalau kangkung kering ini sumber serat berenergi, kalau kulit kacang hijau ini sumber serat yang juga berprotein. Sebenarnya ya, kulit kacang hijau ini istimewa kenapa? Karena selepan kulit kacang hijau ini teman-teman, dia biasanya masih menyisakan banyak kacang hijaunya. Itu yang buat dia istimewa. Yang namanya kacang-kacangan ya, polong-polongan gitu ya. Apalagi ini kan jenisnya udah jelas lah kacang gitu ya, kulit kacang hijau. Nah, kacang hijau ini dia banyak tadi unsur-unsur asam amino, vitamin gitu ya, proteinnya juga ada. Itu yang bisa juga buat ternaknya itu, kalau saya ngelihat ya, ternak itu kalau makan kulit kacang hijau itu nggak pernah bosan. Kita kasih satu karung nih dalam jumlah 50 ekor, kasih satu karung kurang, kasih lagi habis, kasih lagi habis. Kayak dia tuh nggak pernah bosen buat makan kulit kacang hijau teman-teman. Makanya nanti kita juga tampilin ke teman-teman mungkin sedikit gambaran saya nyimpen kulit kacang hijau di mana saya bisa simpan, saya simpan. Ya, alhamdulillah teman saya juga ada gudang, sudah mempersilahkan besok kalau mau nyimpen pakan bisa pakai gudang saya. Alhamdulillah gitu. Kita punya teman-teman yang baik ya. Kita juga berusaha baik. Nah teman-teman, kalau saat ini teman-teman juga tidak bisa menemukan kangkung mahal, kulit kacang hijau juga udah habis nih masa panennya, karena memang kemarin luar biasa ya. Karena Jawa Timur cari, Jawa Tengah cari, Jogja cari gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari yang mahal ya banyak gitu. Yang kita cari ini kan harga yang masuk, harga yang cocok gitu ya. Kemudian kita bisa dapat dalam jumlah banyak, bisa kita simpan untuk sampai musim panen selanjutnya, bukan hanya sampai Idul Adha. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa menemukan kulit kacang hijau, kangkung kering, karena sumber serat inilah yang paling banyak sebenarnya ketika dia musim panen raya ya, teman-teman. Nah, maka banyak juga yang pilih pongkol telo ya. Sumber serat juga, seratnya tinggi karena pongkol keras ya. Dia mendekati ya hampir sama kayak kayu sebenarnya ya. Pongkol telo, tapi dia masih istimewa, masih dapat patinya, sumber energinya ya dari pati juga masih bagus gitu. Tapi pongkol telo yang dia benar-benar patinya masih putih gitu ya, sumber patinya juga banyak, dominan, itu juga bisa sebagai alternatif. Atau titen kedelai, tapi titen kedelai ini atau rendeng kedelai ini kesulitannya adalah biasanya batangnya lebih keras ya. Kesukaannya, palatabilitasnya juga rendah dibandingkan kangkung dan kulit kacang hijau teman-teman. Tapi dua alternatif ini bisa dipakai, pongkol telo, titen kedelai. Tapi lebih dominan jenis-jenis yang saya sebutkan ini sebagai sumber serat teman-teman. Ya, kalau saya di kandang budi luhur, sekarang saya breeding masih complete feednya itu, atau ya kita sebut sebagai konsentrat atau bahan penguatnya itu, saya pakai per ekor mungkin saya kasih 400 sampai 500 gram ya per ekor per hari. Selebihnya semuanya serat gitu teman-teman. Mau dia itu rata-rata ya, kecil besar pokoknya sekitar 400 sampai 500 gram per ekor per hari. Bahkan kalau misalnya bisa dikurangi lagi bagus. Jadi sebenarnya dia di 200 gram itu udah cukup. Sisanya serat, karena dia tetap butuh sumber mineral yang ada di pakan penguat itu gitu ya. Karena kadang ada misalnya yodium, dia dari garam. Garam itu dia masuk mineral ya, NaCl. Nah, di dalam garam itu kan ada yodium, ada unsur-unsur lain juga ya. Ada klornya ya. Nah, teman-teman, yodium ini kan tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh ternak. Jadi dia butuh didapatkan dari didatangkan dari luar. Nah, makanya garam itu mengandung, apalagi yang mengandung yodium, harus ditambahkan gitu. Karena yodium ini berfungsi untuk memperlancar hormon tiroid yang berhubungan nanti dengan tumbuhnya rambut gitu ya, menjaga keadaan rambut ternak atau bulu ternak itu dia tetap baik pertumbuhannya gitu teman. Apalagi mineral kalsium misalnya, ternak itu kalau dia punya anak dia butuh juga kalsium teman-teman. Jadi unsur-unsur mineral ini tetap butuh, dan kita tambahkan dari tadi sumber bahan penguat atau konsentrat tadi. Jadi tetap butuh teman-teman. Pakai hijauan pun ya harus disambung dengan leguminosa, polong-polongan atau kacang-kacangan, karena memang asam-asam amino esensial, vitamin A, zinc, seng, selenium itu banyak terdapat di leguminosa, teman-teman. Nah, sementara kalau kita bicara tentang sumber energi ya, glukosa, ya karbohidrat lah, selulosa misalnya, serat itu banyak di rumput. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman tidak menemukan tadi ya, kangkung kering, kulit kacang hijau,
kemudian pongkol telo atau titen kedelai, teman-teman sekarang ini ya masih banyak yang nanam tebon jagung, pakai tebon jagung ya, karena dia juga istimewa. Sedikit pakan penguat, kemudian selebihnya ditambahin tebon jagung sejagungnya ya, karena kita tetap nutrisi yang baik itu kan bersama jagungnya. Kita pakai itu, kalaupun cuma tebonnya aja, yang penting dia tidak tua. Misalnya tebon jagung manis, diambil jagungnya di usia muda, biasanya jagungnya diambil kan. Kita ambil tebonnya, kita cacai, kita kombinasikan dengan complete feed atau konsentrat. Ini juga akan membuat ternak-ternak kita tetap istimewa. Nah teman-teman, pokoknya kalau teman-teman masih bingung sekarang mau ternak tapi pakannya susah, kita bisa diskusi ya. Teman-teman bisa kontak saya di WA gitu ya, atau kalau misalnya saya bisa nerima telepon, biasanya saya juga siap buat ditelepon teman-teman. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada komentar yang belum terjawab, tapi perlahan-lahan insya Allah berusaha tetap kita jawab ya. WA yang mungkin tidak bisa secara fokus terbalas gitu, tetap dibalas gitu, tapi tidak bisa fokus dan tidak bisa intens, saya juga minta maaf. Tapi saya tetap berusaha, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tetap bisa WA saya ya. Nomor HP saya ada di bio IG, kita juga tampilkan di video-video ini. Pokoknya teman-teman tetap beternak, apalagi sekarang juga kalau kita breeding juga hasil anakan insya Allah bisa laku gitu ya. Tetap breeding supaya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan ternak di wilayah kita, teman-teman. Kalau teman-teman merasa kesulitan tadi, silakan hubungi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.